Masih ada time. Sobek aja deh, sobek. Thank you. Putihnya dikumpulin ya. Oh, ini ribut wae. Oh, yes. Ngeri. Coba. Tempelkan sesuai kelompoknya. 6. Lima. Ada yang sibuk. Tidak ada kela-kela. Empat. Apa? Ya, udah ya. Atas bawah nih. Tiga. Kacau. Terlalu indah sih. Tuh lihat guys. 2. 12. Tuh lihat, keren banget tuh, lihat teman kamu tadi tempel. Kelompok 3 sayang. Satu, apapun yang terjadi tempel, nggak mau. Sebuah penanda dipakukan ke sebuah pohon setinggi 2 meter dari dasar pohon. Jika pohon tersebut tingginya 10 meter dan memanjang 1 meter setiap tahun, akan setinggi apakah penanda tersebut setelah 10 tahun? Tetap 2 meter, yang bertumbuh hanya ujung batang. Penjelasannya tetap 2 meter karena bagian batang tersebut tidak akan lagi mengalami pertumbuhan primer, namun bertambah lebar dan tebal karena mengalami pertumbuhan sekunder. Sudah, tutup ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya perwakilan dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2, yaitu pertanyaannya, bila kalian membuat bakwan atau bala-bala, kalian menggunakan kecambah atau toge. Menurut kalian, toge tersebut termasuk hipogeal atau epigeal? Berikan alasan kalian. Untuk perkecambahan toge merupakan perkecambahan epigeal karena ditandai dengan kotiledon yang terangkat ke atas atau kotiledonnya ada di atas tanah. Untuk refleksinya, perkecambahan epigeal ini banyak terjadi pada tumbuhan dikotil, khususnya kacang-kacangan, misalnya kacang merah atau kacang hijau. Pada pertumbuhan epigeal diawali dengan biji, kemudian ada biji yang di atasnya sedikit ada kecambah untuk pertumbuhan daun, kemudian akar. Lalu dengan bijinya sudah naik ke atas tanah, ada daun muda dan akar-akar kecil, kemudian tumbuh. Ini dinamakan hipogeal, kotiledon. Di atas kotiledon yang bagian atas ini biasanya disebut hipokotil, kemudian yang di bawah yaitu epikotil. Kemudian yang jadi daunnya, kemudian setelah itu jadi tanaman yang hasil dari perkecambahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas ketiga. Dengan membaca teori tentang titik tumbuh akar, coba kalian jelaskan proses dan bagian akar yang membuat akar itu bisa memanjang dan tumbuh cabang akar. Prosesnya ada 3, yaitu pertama, proliferasi, pembelahan sel pada ujung akar, yang mana akar ini akan membelah, yang bertambah panjang adalah ujung akar, bukan pangkal akar. Yang kedua, ada elongasi atau pemanjangan. Daerah pemanjangan merupakan daerah yang terletak pada daerah pembelahan dan daerah pendewasaan. Pemanjangan sel pada daerah itu bertujuan untuk menekan ujung akar termasuk meristem agar akar dapat memanjang dan menembus tanah sehingga mampu menopang tumbuhan untuk berdiri kokoh. Pemanjangan sel dapat terjadi karena terdapat vakuola sel yang berukuran besar yang memungkinkan untuk menyerap air dalam jumlah besar.
Yang terakhir ada diferensiasi atau pematangan atau pemasakan. Pada tahap ini akan muncul bulu-bulu akar. Rambut akar berfungsi untuk memperluas bidang penerapan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan diri, nama saya Insius Naulia, 12 IPA 6 dari kelompok 4. Pertanyaan untuk kelompok 4 adalah, dengan membaca teori tentang titik tumbuh akar, coba kalian jelaskan proses dan bagian akar yang membuat akar itu bisa memanjang dan tumbuh dan salah. Oh. Akar batang harusnya. Batang. Coba kalian jelaskan proses dan bagian batang yang membuat batang itu bisa bertambah tinggi dan tumbuh cabang batang. Dari kelompok kami hasilnya prosesnya itu ada 3. Pertama, pembelahan sel. Kedua, elongasi, memanjang. 3, ada cabang batang pada tunas aksilem. Di ujung batang terdapat meristem, ujung batang yang setiap sel-selnya mengalami pembelahan sel secara mitosis. Di bawah batang meristem yang terdapat zona pemanjangan elongasi. Sel-selnya aktif mengalami perpanjangan ukuran. Sel-sel di daerah meristem ujung batang terdorong ke atas, yang menyebabkan batang semakin tinggi adalah karena mengalami pertumbuhan ke atas. Cabang batang terbentuk dari tunas aksilem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Najwa dari kelompok 5. Di sini pertanyaan yang kami dapat adalah saat kita menebang pohon besar, kita bisa melihat adanya lingkar tahun di pohon. Lingkar tahun itu menunjukkan apa dan merupakan aktivitas apa? Lingkar tahun pohon disebut juga sebagai growth ring. Ini merupakan aktivitas pertumbuhan kambium pada pohon yang dipengaruhi oleh perubahan musim. Karena pohon itu tumbuh setiap tahunnya, nggak selalu ke atas tapi ke bawah, ke samping juga ya. Jadi di sini kami juga berikan sedikit visualisasi tentang lingkar pohon itu seperti apa lingkar tahun pohon itu. Usia pohon bisa diketahui dengan cara melihat lingkar tahun pohon ini, tapi tidak selalu harus dengan menebak pohon, karena ada mesin yang dinamakan increment border untuk menghitung berapa usia pohon, jadi nggak selalu harus ditebang. Selain itu, pada lingkar ini setiap tahunnya diameternya itu kan akan bertambah, tapi diameternya itu nggak selalu sama pertumbuhannya, karena pohon akan selalu menekan ke sudut yang menguntungkan buat dia gitu, seperti mencari untuk tergantung dari cahaya matahari dan lain sebagainya. Itu saja dari kelompok saya, terima kasih. Ya, oke. Nomor 1, dengerin baik-baik ya. Sepasang kekasih menorehkan tulisan lope-lope ya di pohon mangga di sekolah setinggi 75 cm di atas permukaan tanah. Setelah 10 tahun mereka reuni, ingin membuktikan catatan apa tulisan lope-lopenya itu ya di pohon mangga. Setinggi berapa setelah 10 tahun? Silakan ditulis. Ya, sekali lagi ya. Ibu nggak pakai teks nih, jadi pusing nih. Pakai ngulang segala. Ya, nomor 1, sepasang kekasih menuliskan lope-lope di pohon mangga setinggi 75 cm di atas permukaan tanah. Setelah 10 tahun mereka reuni membuktikan tulisan lope-lope di pohon mangga tersebut. Letaknya di mana? Di atas permukaan tanah, berapa tingginya? Iya. Katanya nggak tahu, kan udah sekali aja nggak tahu. Udah tahu ibu pelit. Ya sudah. Sudah. Akan kuis ya. Hei dengerin. Peraturan mencucokkan kuis ala Bu Eti ya. Saya akan menganggap kalian semua adalah dewasa karena 17 tahun ke atas, oke? Ya, artinya apa? Kalian mencoba untuk menjadi seorang guru. Jadi kalau menilai itu kumaha kamu jangan nanya, ibu ini jawabannya benar nggak? Oh iya. Peraturannya, kalau ada yang bertanya, maka yang ditanyakan dan yang bertanya langsung -1. Oke? Jadi tidak ada pertanyaan. Misalnya bagi kamu pokoknya ini benar tapi menurutku salah-salahin. Boleh ya. Itu hak asasi, oke? Ya, oke? Jelas? Jelas. Oke. Dengerin, ibu mau ngomong jawabannya, kamu jangan berisik. Liatin aja, oke? Iya, sebentar atuh. 1,
cm. 2. Epigea. 3. Hipogea. 4. Zona pembelahan atau proliferasi, salah satu boleh. 5. Zona pemanjangan atau elongasi, salah satu boleh. 6. Zona diferensiasi atau tumbuhnya cabang akar, boleh salah satu. Selanjutnya nomor 7. 7. Zona pembelahan atau proliferasi, salah satu boleh. 8. Zona elongasi atau pemanjangan. 9. Zona diferensiasi atau tumbuhnya cabang batang, salah satu boleh. 10. Lingkar tahun. Oke, betul dikalikan 10. Thank you. Dan di refleksi pembelajaran kita hari ini, Untuk refleksi hari ini mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan menyenangkan karena ada kuis juga. Terus kamu deg-degan nggak? Enggak deg-degan. Oh enggak. Kerjanya kecepatan nggak? Enggak. Udah pas? Udah pas. Sudah? Oke, thank you. Yang cewek, siapa? Ya, yuk, cantik ya. Ya, namanya siapa? Najwa. Oh ya, Najwa. Gimana Najwa refleksi kita hari ini? Ini sebenarnya pembelajaran biologi kedua ya, dan menurut saya tuh benar-benar masuk ke otak gitu, bisa disimpan buat jangka panjang karena biasanya biologi itu jadi pelajaran yang paling gak saya suka. Tapi sekarang suka gitu karena saya bisa ngerti apa yang disampaikan sama ibu. Alhamdulillah. Oke, thank you Najwa. Ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Thank you. Ya.